Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang, Bung Haris. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Kegiatan Pak, bagaimana Pak hari ini? Apa yang dikerjakan Pak? Hari ini saya masih isolasi mandiri, Dek. Hmm, Kemarin isolasi mandiri, ini kebetulan kan ini sekarang lagi pandemi COVID ya. Saya kemarin sekitar sebulan yang lalu lah, gitu kan, terpapar COVID. Jadi saya masih isolasi mandiri. Saya dapat perintah disposisi untuk melaksanakan kegiatan ini. Perintah dari pimpinan saya laksanakan. Nah, biasanya saya memang secara daring, saya belum berani untuk bertatap muka ya. Jadi ini nggak apa-apa. Ini saya di kamar ya, mohon izin ya. Oke baik Pak, kalau gitu cepat sembuh buat Bapak. Ya. Boleh perkenalan diri dulu Pak? Oke, baik. Perkenalan diri dulu. Nama saya Herianto, MPSI psikolog ya. Jadi saya jabatan sebagai Kepala Seksi Pencegahan Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNN Provinsi Sumatera Utara. Sebelumnya saya pernah bekerja di rumah sakit sebagai konselor HIV/AIDS, dan sebelum di rumah sakit saya juga pernah menjadi konselor pasca trauma korban tsunami Aceh. Nah, kemudian bergabung dengan BNN 2011, itu pertama kali sebagai penyuluh, lanjut kemudian sebagai konselor adiksi dan sekarang kepala seksi. Ya itu mungkin aja Bung Haris yang bisa saya share ya tentang latar belakang. Oke baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih juga udah hadir di acara kali ini Pak. Temanya Oke. adalah memberantas narkoba di Indonesia. Boleh ini ya Pak ya, boleh saling share-share informasi tentang sampai mana Pak kondisi pemberantasan narkoba di Indonesia. Saya mulai dari ini Pak, boleh nggak Pak cerita tentang alur bisa masuknya narkoba di Indonesia Pak, seperti Oke. apa? Jadi begini ya Bung Haris ya dan pemirsa yang ada di ruangan Google Meeting pada yang berbahagia pada hari ini, narkoba yang masuk ke Indonesia ini rata-rata dibawa dari luar negeri ya. Di Indonesia ini jarang lah ada, memang dulu ada ya Super Lab yang ada di Bogor pernah ditangkap itu Tangerang, Tangerang, sorry, Banten itu pernah ditangkap ada Super Lab ya dulu pernah. Namun sekarang ini kebanyakan narkoba ini dibawa dari luar, diselundupkan ya. Uh, Rata-rata ini dari Selat Malaka, transaksi ship to ship dari kapal ke kapal, dan sabu berasal dari biasanya dari Malaysia. Nah, dari sana pun mereka ada pelabuhan gelap. Di sini ada pelabuhan juga, pelabuhan gelap, pelabuhan tikus yang tidak diawasi oleh pemerintah, tidak diawasi oleh aparat, sehingga memudahkan mereka. Karena gini ya, Sumatera Utara ini punya garis pantai timur sekitar 545 kilometer ya, boleh dicek di Google ya. 545 kilometer. Yang terawasi oleh aparat ini hanya sekitar sekian puluh kilometer saja ya, yang terawasi oleh Polairut, baik itu oleh TNI AL maupun Bea dan Cukai dan pihak-pihak yang lain yang punya teritori untuk mengawasi kelautan. Nah, ini adalah celah yang sangat-sangat besar. Kemudian di Sumatera Utara sendiri banyak sekali pelabuhan-pelabuhan milik nelayan yang tidak diawasi. Nah, tidak terawasi oleh oleh kita ya, aparat, sehingga ini butuh kerjasama dari masyarakat untuk melaporkan jika ada yang mencurigakan, mohon laporkan segera ke BNN. Nah, ini selama ini kita bekerja sama dengan masyarakat sehingga banyak tangkapan BNN ya yang dari pelabuhan-pelabuhan tikus ya. Contohnya dulu kalau nggak salah itu tahun 2019 itu oknum ya, oknum anggota DPRD Langkat ya. Itu silakan klik di Google bisa itu dari satu partai ya, saya nggak usah sebutkan. Nah, itu menyelundupkan 100 kilogram ya. Nah, minggu kemarin itu baru tangkap juga ya anggota DPRD juga oknum itu di Palembang ya oleh BNN hasil pengembangan sabu yang berada di Jawa. Nah, salah satu dari Aceh. Nah, itu pengembangan ternyata terkait jaringan Medan, terkait jaringan Palembang, terkait jaringan dari Jawa. Jadi ini luar biasa. Jaringan ini mereka punya punya link yang sangat luas, punya kekuatan ekonomi yang sangat luas, sehingga kalau kita lawan seluruh masyarakat nggak kompak. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena kami sangat butuh informasi dari masyarakat untuk melaporkan. Nah, kalau misalkan ada
sesuatu silakan laporkan 1161582222. Nah, itu silakan laporkan WA atau SMS ya, rekan-rekan sekalian. Kemudian narkoba itu sendiri transit di Malaysia hanya transit ya, Bung Haris ya. Nah, di Malaysia sendiri ada nggak super lab-nya? Tidak ada. Nah, Malaysia sendiri tidak produksi, dia hanya transit, tempat nitip barang, tempat lewat aja. Nah, sementara barang dari Malaysia itu dari mana? Biasanya barang tersebut berasal dari Myanmar. Nah, barang ataupun sabu tersebut berasal dari Myanmar, di sanalah terletak super lab-nya. Kemarin kalau nggak salah saya baru ditangkap sekitar puluhan ton sabu yang tidak diedarkan ke seluruh negara di sekitar Asia Tenggara dan di luar Asia Tenggara. Nah, ini memang sangat miris ya. Myanmar sendiri saat ini mungkin banyak sekali gejolak-gejolak politik ya, junta militer yang macam-macam lah. Nah, seperti itu, krisis Rohingya, macam-macam. Nah, kemudian bahan bakunya dari mana, Pak? Nah, bahan bakunya ini berasal dari Tiongkok ataupun China. Jadi bahan baku untuk membuat sabu berasal dari Cina. Jadi ini sangat keterkaitan. Nah, kemudian dari mana lagi, Pak? Selain dari Myanmar dan Cina. Nah, sekarang udah mulai muncul lagi jaringan yang dari Iran ya. Mungkin adik-adik ataupun rekan-rekan sekalian sudah baca ya. Ini baru-baru ini Deputi Brantas Pak Irjen Pol Arman Depari kemarin baru pensiun ya. Beliau menangkap satu jaringan dari Iran ya. Jadi jaringan lama tumbuh kembali. Nah, dulu sempat jaya, kemudian redup, sekarang dibangun kembali. Jadi narkotika ini punya pola-pola yang selalu berubah. Nah, mengikuti perkembangan-perkembangan yang terjadi. Jadi rata-rata ya antara dari segitiga emas yaitu Myanmar, Kamboja dan Vietnam, ataupun dari bulan sabit emas, Iran, Afghanistan dan sekitarnya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itulah gambaran ancaman narkoba yang masuk ke Indonesia. Kalau dari Kolombia gimana, Pak? Dari Meksiko jarang yang sampai kemari, Dek. Nah, jaringan dari sana itu jarang. Biasanya jaringan sana menyasar ke Amerika Serikat ya. Nah, gitu mungkin Haris untuk peredaran. Oke, baik Pak. Terima kasih. Untuk ini Pak, kenapa Pak agak kendor Pak pengawasan di misalnya di jalur laut, di jalur darat atau segalanya itu Pak? Apakah petugasnya kurang untuk mengawasi atau bagaimana Pak? Oke. Jadi kita bilang kendor sih enggak ketat ya. Saat ini petugas baik itu polisian, TNI dan BNN ini selalu bersatu padu ya. Nah, namun narkoba ini seperti fenomena gunung es ya. Yang ketangkap sama pihak aparat tuh hanya kecil. Nah, yang nggak ketahuan tuh banyak. Nah, yang nggak ketahuan banyak ini kenapa? Karena kurangnya partisipasi masyarakat. Mungkin tenaga kami, SDM kami juga belum terlalu banyak ya seperti teman-teman rekan-rekan di kepolisian. Namun kami berusaha memaksimalkan dengan alat-alat intelijen kami, dengan segala kemampuan SDM kami untuk mengungkap jaringan yang ada di Sumatera Utara maupun Aceh ya. Nah, jadi kalau kami di Sumatera Utara kami mengungkap jaringan yang ada di Sumatera Utara. Nah, kalau misalkan Aceh ya Aceh, tapi ada keterkaitan biasanya jaringan Medan dengan jaringan Aceh. Ini ada keterkaitan. Nah, biasanya itu saling tarik mengkaitkan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kapal sendiri khusus memang belum ada di saat ini kami dari BNN untuk di Sumatera Utara maupun Aceh untuk melacak bagaimana di apa. Jadi kami selama ini masih bekerja sama, mohon kerjasama dengan pihak Lantamal maupun dari Bea Cukai untuk memberikan bantuan kami dalam operasi di laut. Jadi Polairut juga bekerja sama dengan kami. Jadi itu kemungkinan ya. Padahal secara geostrategis maupun dari segi peta masuk narkoba ke Indonesia, hampir sebagian besar narkoba itu masuk dari pantai timur ya, baik itu dari Aceh, dari pantai timur Sumatera Utara, dari pantai timur, dari pantai Riau ya, Riau, kemudian Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Tapi paling sering dilewati oleh para penyelundup ini adalah Aceh dan Sumatera Utara. Riau sesekali pernah. Nah, tapi Riau tuh pernah masuk ya, lewat ya kapal bawa sekitar 1 ton ya sabu kemarin yang ditangkap di Batam. Itu kerjasama Bea Cukai ya dengan TNI dan polisian dan BNN. Nah,
Di situ itulah peran dari kita semua. Nah, jadi mungkin itu aja, Dek. Jadi kalau dibilang belum maksimal, kita sudah maksimalkan dengan kemampuan SDM dan kemampuan dari sarana prasarana kita. Namun itu tadi fenomena gunung es, dan kita harapkan partisipasi masyarakat. Misalkan ada lingkungannya, misalkan si Polan ini nggak punya kebun, si Polan ini nggak punya sawah, si Polan ini nggak punya usaha, tapi kok kaya kali gitu. Uangnya dari mana? Pelihara tuyul? Oh, bukan, ternyata itu tadi dia terkait jaringan. Kejadian kemarin di Perbohongan. Nah, seperti itu ya. Dikira tetangga lah, ini kok kayak mendadak gitu kan. Ini anak masih ya muda gitu kan. Dulu pegawai di Galon, maksudnya di ini ya, pegawai di SPBU ya. Nah, tapi kok punya mobil sampai 10, sampai ngerenta-ngerenta ke rumahnya begitu mewah. Nah, seperti itu. Apa mungkin pegawai SPBU seperti itu, sementara kita tahu dia nggak ada usahanya gitu kan. Oh, orang kampung setempat pasti menduga, ini pria tuyul segala macam. Oh, nggak ada itu tuyul. Ternyata ditangkap sama pihak polisian. Ternyata dia adalah sabu ya, pemain sabu internasional ternyata dia di sekalian. Jadi ini adalah butuh kepekaan dari masyarakat sekitar. Ya, kepedulian kita, laporkan jika ada kejanggalan. Jika ada transaksi, jika ada yang mencurigakan, silakan laporkan ke hotline kita, Dek. Di 081161582222. Nah, itu akan terima langsung oleh seksi Intel, Kasintel, dan akan dilidik ataupun diselidiki lebih lanjut ya tentang laporan dari masyarakat tersebut. Gitu, Bung Haris. Oke, baik Pak. Untuk di Sumatera Utara sendiri Pak, bagaimana Pak kasus narkoba yang ada di Indonesia Pak? Di Sumatera Utara maksudnya. Jaringan-jaringan terbesar di mana saja Pak? Oke. Khususnya di daerah Sumatera Utara. Ya. Jaringan-jaringan Sumatera Utara ya. Yang terbesar Pak di daerah mana saja Pak Sumatera Utara? Oke. Baik, makasih Bung Haris. Jadi untuk Sumatera Utara sendiri, kalau dari segi jumlah kasus narkoba kita paling tinggi se-Indonesia. Jadi tahun 2018 ya, saya ambil data dari survei tahun 2019. Tahun 2018 itu ada sekitar 6.600 kasus. Nah, 6.600 kasus terkait narkotika. Nah, baik itu pengedar, bandar, pemakai yang ketangkep ada barang, nah seperti itu, ataupun kurir, nah seperti itu. Jadi sekitar 6.600 kasus di tahun 2018 saja. Nah, sementara provinsi lain tuh di bawah kita. Nah, kita paling banyak. Oleh karena itu penjara-penjara atau lapas kita ini over kapasitas ya, sekitar 400 sampai 500%. Nah, kemudian kita saat ini Sumatera Utara menduduki prevalensi nomor 1 di Indonesia. Nah, tahun 2017 ini ada riset, kita masih nomor 2 di bawah Jakarta. Nah, riset lagi 2019 di report untuk tahun 2020 kita berada Sumatera Utara nomor 1 se-Indonesia. Nah, jadi itulah kondisi. Selain peredaran nomor 1, kita juga prevalensi atau angka pengguna juga yang paling banyak se-Indonesia, Bung Haris. Begitu kondisi saat ini Sumatera Utara. Tapi kalau untuk jaringannya sendiri Pak, di Sumatera Utara, daerah mana saja Pak yang termasuk cakupan jaringan narkoba Pak, khusus Sumatera Utara? Seluruh daerah deh, seluruh kabupaten kota sudah ada jaringan masing-masing. Namun yang paling, maksudnya gini deh, yang paling rawan gitu ya. Iya, yang paling rawan ya. Di Sumatera Utara sendiri ada sekitar 59 kawasan rawan ya, 59 kawasan rawan narkoba yang di assessment tahun 2018. Nah, jadi kalau jaringan sendiri deh, saya nggak bisa cerita di sini ya, itu wewenang dari Kabid Berantas ya, saya nggak bisa cerita di sini. Jaringan ini banyak sekali ya, ada yang dikendalikan dari lapas, ada yang dikendalikan dari luar lapas. Nah, tapi di Sumatera Utara sendiri yang paling banyak jaringannya adalah yang dikendalikan di dalam lapas. Nah, rata-rata tangkapan dari kami, dari BNN Provinsi maupun dari BNN Pusat ataupun BNN RI, ini jaringan banyak dikendalikan oleh otaknya ada di dalam lapas ataupun dalam penjara. Kami pun nggak tahu, di lapas ternyata masih bisa mengendalikan gitu deh ya. Dan kenapa Pak, alasannya kenapa bisa jaringan di lapas sendiri bisa masuk narkoba Pak? Padahal kan itu kan banyak
pengamannya Pak dan ada kameranya juga. Itu gimana Pak? Kok bisa masuk? Masuk narkobanya bukan ke lapas, Dek. Jadi tapi yang di lapas itu mengatur keluar masuk narkoba ke Sumatera Utara maupun keluar daerah. Paham Dek ya? Jadi otak yang pengendali di balik yang memerintahkan kurir, yang memerintahkan pengedar, yang memerintahkan, yang mengatur keuangan semua ada dalam lapas. Dia udah kena hukum, Dek. Tapi dia masih tetap menjalankan bisnisnya. Itu maksud saya. Nah, gitu ya. Tapi kalau untuk barangnya sendiri, Pak, itu berasal dari mana, Pak? Dari dalam lapas sendiri atau bagaimana, Pak? Oh, gitu kita kurang tahu, Dek. Kemarin sempat juga BNN menangkap ya, dari luar lapas ke dalam lapas. Itu kemarin ada di Lupakam ya. Silakan baca di Google, itu ada kemarin oknum ya. Oknum petugas lapas ditangkap oleh BNN, kemudian keterkaitan dengan jaringan segala macam. Itu udah lama ya. Itu udah pernah terjadi. Itu oknum. Nah, tapi kalau misalkan untuk di dalam lapas sendiri saya nggak bisa jelaskan, Dek. Saya petugas BNN, saya hanya tahu jaringan bagaimana. Yang kami tahu, kami tangkap jaringan yang mengendalikan untuk keluar masuk narkoba di Sumatera Utara ini banyak yang mereka mengatur ataupun merintah dari dalam lembaga pemasyarakatan. Karena ya kita nggak tahu lah, mungkin masih bisa berkomunikasi, masih bisa dia megang rekening, masih bisa dia mengendalikan kekuatan atau kukunya. Nah, seperti itu. Kita apa itu kemarin kami yang dapat ya tahun lalu itu dari 8 orang tersangka, 5 orang itu dalam lapas. Dan 3 orang perannya hanya sebagai yang di luar lapas itu hanya sebagai kurir. Nah, seperti itu. Sementara otak ataupun pengendalinya adalah narapidana yang berada di lapas. Kemarin kalau nggak salah lapas Pematang Siantar ya. Lapas Pematang Siantar dengan lapas Pematang Siantar. Itu pidana dia udah kena pidana mati, tapi tetap udah kena vonis hukuman mati, tapi tetap menjalankan bisnisnya. Apakah bisa divonis hukuman mati 2 kali? Nah, itu kita masih jadi ini ya, jadi perdebatan gitu. Kenapa ini kok bisa? Nah, seperti itu. Kami hanya menangkap, mengembangkan, ternyata hasilnya seperti ini. Dan ada beberapa orang yang memanfaatkan ini untuk mencucikan uangnya ataupun tindak pidana pencucian uang. Nah, itu kita ungkap juga. Bagaimana ternyata dalam lapas ini punya bisnis terkait sama si A, terkait sama si B, punya apa? Bisnis apa? Misalkan pom bensin. Di sini dia punya kebun karet, di sini dia punya kebun sawit, di sini dia punya perumahan. Nah, itu kita ungkap, disita dan dikembalikan kepada negara melalui kejaksaan dan pengadilan ya. Jadi kemarin juga pernah itu di Serge ya, di Serdang Bedage itu ternyata dia terkait jaringan Freddy Budiman. Nah, gitu. Freddy Budiman udah dihukum mati, tapi dia kena tangkap karena dia berfungsi sebagai pencuci uang. Dia tinggal di tebing tinggi, namun kilang padinya, rumahnya, kilang padinya itu di Serge. Bagaimana? Kenapa? Masyarakat curiga, ini punya kilang padi yang diolah sedikit, mobilnya BMW X5, buset gitu kan. Nah, gitu kan kita kan pakai nalar gitu. Ini BMW X5 gitu, harga 2 miliar gitu. Bisa dia punya kilang padi yang hanya seperti itu gitu kan. Ternyata dia berfungsi sebagai pencuci uang dari jaringan Freddy Budiman. Dulu ya, sekitar tahun 2017 itu. Itu saya tahu tuh kasus itu. Tapi untuk pendapatan sendiri Pak, untuk dari bandar sendiri berapa Pak per harinya atau mungkin per bulan? Bapak tahu kira-kira harga pendapatannya? Oh sih, itu kita nggak tahu ya. Tapi yang pasti mereka sendiri ini kalau dibilang bandar ini punya keuangan yang uang mereka tidak berseri. Ya, pernah kami tangkap satu bandar dari Aceh itu, silakan googling ya, sekitar 140 miliar itu dia punya uang, kemudian dikembalikan, dia banding ke pusat, ke mahkamah pusat, dikembalikan. Nah, dikembalikan oleh negara ke dia gitu. Padahal BNN udah susah payah gitu mengungkapkan jaringan dia. Nah, walhasil tahun kemarin juga kami ungkap lagi, ternyata istrinya, keponakan dia, kami angkat lagi. Nah, kami angkat lagi dapat sekitar 30-an atau 40 miliar lagi dari jaringan-jaringan dia. Jadi ini permainan uang yang sangat luar biasa. Kalau ditanya dia pakai enggak?
Dia nggak pakai narkoba, Dek. Dia nggak pakai narkoba. Tapi dia ingin menghancurkan orang lain hanya untuk kepentingan bisnisnya, untuk memperkaya diri ya. Jadi ini kita generasi muda kita harus bisa mencegah dari diri sendiri. Baru kita ajak orang sekitar kita. Apalagi masa COVID ini kita di rumah aja, nah seperti itu. Atau lagi galau gitu. Janganlah lari ke situ. Masih banyak kita lari ke olahraga, lari ke ibadah. Silakan kembangkan perilaku positif. Mungkin itu Haris. Dan kenapa Pak begitu sangat laris Pak narkoba sampai sekarang ini Pak? Apa menjadi faktor utamanya Pak? Kenapa deh? Apa menjadi faktor utamanya Pak? Kok bisa sampai sekarang laris narkoba untuk dipakai Pak? Untuk digunakan? Faktor utamanya apa Pak? Oke, jadi faktor utamanya karena pertama benteng di masyarakat kita ini kurang kuat ya. Jadi untuk membentengi diri supaya tidak coba-coba. Awalnya kan kenapa dia laris? Karena dia coba-coba. Ketika kita coba, namanya narkoba, Dek, sekali coba itu langsung nempel, candunya ada di otak. Nah, saya ibaratkan gini, biar saya jelaskan sedikit ya, karena saya kan penyuluh juga. Jadi narkoba ini, Dek, membangkitkan ada namanya neurotransmitter ya dalam otak kita, namanya dopamin ya. Nah, silakan di Google dopamin. Nah, dopamin pada orang normal ini adalah 100. Nah, 100 ya. Kemudian kenapa rokok nyandu? Nah, ada yang rokok ya. Nah, rokok itu kan candu ya. Terus saya ngerokok nggak bisa lepas. Lepas sebentar, sebulan, 2 bulan, balik lagi. Nah, rujuk lagi sama rokok. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena rokok melecut dopamin 200. Nah, normalnya kita 100. Ya, normal kita 100, rokok naik sedikit 200. Begitu terus siklus dopamin dalam seorang perokok di otak perokok ya. Kemudian pertanyaannya Pak, kalau sabu misalkan yang sekarang lagi paling banyak ya beredar. Berapa Pak? Sabu bukan 200, dari 100 dilecut menjadi 1000. Efek high-nya jadi 1000. Walhasil apa? Orang akan mencari ini. Nah, efek high-nya itu sampai ke melecut level dopamin dalam otak itu 1000. Nah, ketika itu terjadi ada namanya efek high. Efek high lagi tinggi katanya ya kan? Lagi tinggi. Nah, kalau lagi tinggi itu sama dengan apa yang dialami orang gila dia. Nah, orang gila pernah nengok dia orang gila di jalan? Nah, pernah ya? Mereka ketawa-ketawa sendiri, mereka senyum-senyum sendiri, mereka merasa paling benar sendiri. Nah, itulah yang dialami sama pecandu. Ketika ada efek high, mereka mengalami halusinasi. Kenapa? Karena orang gila itu mengalami periode banjir dopamin ribuan, tapi tidak turun balik ke 100. Nah, beda deh ya. Kita normal tadi adalah 100. Nah, ketika orang gila ini 1000 tapi nggak turun ke 100. Nah, makanya dia gila. Nah, orang pemakai sabu, dia dari 100, dia coba pakai efek high, dapatlah 1000. Turun lagi di bawah 100, deh. Makanya bawaannya males, bawaannya ngantuk, bawaannya lemes. Nah, kalau sabu kan nggak kena barang kan biasanya bawaannya males mau ngapain, bawaannya tidur. Nah, seperti itu. Efek putus zatnya. Jadi walhasil dia harus pakai lagi supaya semangat lagi. Gitu terus siklus hidupnya. Makanya narkoba itu laris. Kenapa? Karena orang tidak membentengi diri supaya tidak coba pakai. Nah, itu yang coba kita kita coba kasih penjelasan kepada generasi muda, baik itu melalui penyuluhan di sekolah, penyuluhan di kampus, penyuluhan di masjid, penyuluhan di gereja, supaya ini dibawa. Nah, ini loh efeknya. Ini loh resikonya. Nah, kalau kamu mau hancur hidupmu, pakai narkoba, itu pasti hancur. Harta satu gunung orang tuamu pun pasti habis. Kenapa? Karena narkoba itu tidak ada rasa puasnya. Dia akan terus mencari. Karena apa? Karena dia akan terus mencari namanya dopamin. Sama seperti rokok. Kita kan lanjut terus. Nggak disuruh berhenti, paling dia akan berpikir gini. Orang kalau merokok, tiba-tiba disuruh berhenti. Berhenti merokok, Bang. Apa? Itu si polernya itu dia nggak ngerokok mati juga ya dia, nah gitu. Pasti agak ada suatu penyangkalan atau pembelaan diri ya ketika kita mengajak orang pecandu narkoba
untuk berhenti dari kebiasaan buruknya. Jadi kenapa narkoba marak terjadi? Karena kita kurang benteng diri di masyarakat. Itu namanya ketahanan anti narkoba ya, Haris. Oke Pak. Oke, untuk ini Pak, cara masyarakat supaya saling membantu nih Pak, kan ini kan harus ada kerjasama dari masyarakat sendiri Pak. Ya. Nah, bagaimana cara untuk masyarakat sendiri supaya bisa bekerja sama dengan pihak terkait untuk dapat membantu memberantas narkoba Pak? Oke, jadi yang pertama peran masyarakat itu diatur dalam undang-undang ya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, peran serta masyarakat untuk melaporkan jika ada tindak pidana narkotika. Dengan apa? Silakan SMS WA ke nomor kami di 0811 6158 222. Duanya 3 kali ya. Saya ulangi, 0811 6158 222. Itu ada call center BNNP Sumatera Utara ya. Kemudian bisa juga ini kalau urusan pemberantasan tadi ya, nomor tadi ya. Kemudian kalau misalkan ada anak, ada suami, ataupun ada ponakan, tetangga, silakan dilaporkan ke BNN. Kenapa? Ketika pecandu, dilaporkan tidak ada sanksi hukumnya. Nah, tapi kalau pecandu, dia ditangkap tangan dan ada barang bukti, itu ada sanksi hukumnya. Nah, itu kita nggak mau ya. Jadi kami mau partisipasi masyarakat dengan sadar, yuk kita rehab anak-anak kita. Nah, kalau takut ketahuan misalkan, oh ini gara-gara si Polan nih, ini yang apa nih, yang nyebarin, kirimkan WA ke nomor tadi. Silakan biar kita tindak lanjuti oleh petugas yang berwenang ya untuk menindaklanjuti hal tersebut. Itu Haris. Jadi peran serta masyarakat ini sangat didukung dan sangat diharapkan dan dilindungi oleh undang-undang di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ya tentang narkotika. Dan kenapa Pak pemakai kebanyakan dimasukin ke lapas Pak, bukan tidak direhab seperti itu Pak? Ya, karena itu tadi deh. Jadi pendekatan hukum terhadap pemakai sendiri itu ada dua ya. Nah, jadi yang pertama adalah pecandu narkoba yang lapor diri. Nah, yang kedua adalah pecandu narkoba yang nggak tahu diri, nggak mau lapor, tapi dia tertangkap tangan. Nah, terhadap pecandu narkoba yang lapor diri, ataupun keluarganya melaporkan dirinya, ini tidak ada proses hukum, tidak diletakkan di dalam penjara, tidak diletakkan di dalam lapas. Namun untuk pecandu yang tidak mau melaporkan diri atau pecandu tidak tahu diri, ini kapan dia misalkan lengah, dia udah diintip, dia ditangkap, dan di situ ketika ada barang bukti, nah itu bisa jadi dua gendangnya. Bisa dia di tim asesmen terpadu, atau dia dimasukkan ke dalam penjara, tergantung dari keputusan dari hakim. Karena ada padanya kepemilikan barang, walaupun 0, sekian gram ya. Jadi mengapa di penjara itu banyak sekali pecandu Pak? Ya karena tadi mereka tidak mau melaporkan diri, mereka tidak tahu diri gitu. Nah, jadi kita sosialisasikan, ayo beritahukan ke masyarakat, kalau udah menjadi pecandu, laporkan diri, tidak ada sanksi pidananya. Nah, kalau tidak tahu diri, siap-siap kapan polisi akan menjemput, kapan tim BNN akan menjemput, dia pasti ada pidananya. Nah, itu dia ya. Jadi mohon dibedakan mana yang jadi garis besarnya. Namun yang tadi, apabila keluarga memohon, ya kan? Nah, ini pecandu nih, tertangkap 0, sekian. Pak, ini harus TAT. Apa Pak? Mohon kami TAT. Bisa direhab. Nah, seperti itu. Prosesnya nanti tergantung dari rekomendasi dari tim TAT dan keputusan dari hakim ya. Namun sebagian besar direhab dalam lapas ya. Nah, seperti itu ya Haris ya. Jadi kenapa campur aduk nih? Udah pertama dia hanya pecandu, masuk ke dalam penjara, sekolah gitu kan. Nah, sekolah maksudnya kan udah tahu lah ya. Makin pinter dia, makin banyak jaringannya. Keluar dia luar biasa, ternyata bikin jaringan. Nah, itu memang salah satu kelemahan sistem hukum kita ya. Jadi udahlah kita oper kapasitas, kemudian
di dalam lapas itu sendiri jadi sekolah, tadi hanya memakai, ternyata dalam penjara dia kan hukumannya ringan ya, karena pemakai itu hukumannya maksimum 4 tahun penjara, 2 tahun penjara. Nah, sementara si Denenkot ini hukumannya vonis mati, seumur hidup, ataupun di atas 15 tahun penjara. Otomatis dia akan mengiming-imingi nih, kau mau kemana nih? Nah, seperti itu. Mau nggak bantu aku? Kau keluar nanti, tenanglah. Nah, yang penting kau ikut jaringanku. Nah, seperti itu. Jadi mereka sampai seperti itu sehingga ini jaringan tidak terputus. Jadi ya kalau saya ya gitu, ya kalau memang hukum mati langsung gitu, langsung dilaksanakan. Ini enggak. Bahkan ada kejadian di lapas Deli Serdang, itu salah satu penghuni lapasnya, dia pengendali narkoba 100 kiloan ya, yang ada di kemarin di Labuhan, Medan Labuhan ya, tertangkap. Dia udah dihukum mati nih, udah vonis mati. Habis itu disidang lagi, vonis mati lagi, 2 kali dia kena vonis mati, nggak mati-mati. Nah, seperti itu. Jadi memang kita nggak ngerti nih, kita apa, atau tinggal langsung tembak di tempat aja gitu kan, atau gimana gitu. Tapi kan nanti melanggar HAM ini kan. Jadi disitulah letak jadi dari kita ya, masih ada pengendali-pengendali dalam lapas yang berusaha untuk memasukkan barang melalui kaki tangannya, melalui orang-orang yang bisa dimanfaatkan, diperdaya oleh dia. Ya, Haris? Untuk oknum sendiri, Pak, tadi kan Bapak bilang bahwa di lapas sendiri ada dari pejabat juga ada. Nah, selain itu, Pak, ada nggak sih, Pak, oknum-oknum yang terlibat, Pak, di dalam masuknya narkoba di Indonesia, Pak? Oknum? Oh. Ya. Kalau bicara oknum deh, ini namanya oknum pasti ada ya. Jadi oknum baik itu di BNN sendiri, kemudian di kepolisian, di TNI, ya kita bisa lihat berita ya, salah satunya yang polisi yang Polairut ya, di penjaga pos ya kalau nggak salah di daerah Pantai Cermin ya. Dia menjaga nih gitu kan, rupanya masukkan barang sekitar narkoba 40-an kilo gitu kan, sampai Pak Kapolda sebelumnya, Pak Irjen Pol Waterpau dulu ya pernah ya, yang Bapak yang dari Papua, nah itu sampai marah besar itu. Ini pengkhianat nih gitu kan, memalukan institusi pengkhianat nih, wajib dihukum mati nih, seperti itu. Dan ternyata ya vonis mati. Nah, yang bersangkutan tuh lagi menunggu vonis di lapas Tebing Tinggi. Jadi keterlibatan nih kita harus menerus meningkatkan integritas diri ya, baik itu TNI, Polri, BNN, kejaksaan, pengadilan, ini semua kita. Bahkan masyarakat, adik-adik sekalian ya, Haris ya, masyarakat juga harus berintegritas. Contohnya, masyarakat juga harus menjadi warga negara yang baik. Kalau tahu, laporkan gitu. Ini enggak, kalau tahu, benamkan. Apa urusanku, nanti aku pula yang kena tembak gitu kan. Nah, seperti itu. Padahal tidak. Nah, padahal kalau kita dengan melaporkan itu membantu dari membantu petugas, membantu negara kita juga, membantu lingkungan kita untuk terbebas ataupun keluar dari jeratan namanya narkoba. Jadi itu tadi yang perlu kita bangun ya, sistem jejaring. Silakan laporkan tadi ke nomor yang kita share tadi ya. Laporkan. Tapi harus informasinya A1 dong gitu kan. Nah, jangan informasinya jong gitu ataupun hoax gitu kan. Nah, ini bisa kena pidana. Kenapa? Karena menyampaikan berita bohong. Ya, jadi berikan informasi yang akurat, berikan informasi yang aktual, faktual, dan bisa dipercaya. Silakan laporkan ke nomor call center kita. Dan kalau boleh tahu, Pak, alasan oknum itu terlibat kenapa, Pak? Apakah mereka ingin memperkaya diri atau bagaimana, Pak? Oke. Kalau alasan saya nggak tahu deh. Yang tahu kan yang bersangkutan gitu kan. Nah, tapi sepanjang pengamatan saya gitu kan, ya motifnya itu macam ya, ada ekonomi, ada kepuasan, ada macam-macam itu deh. Jadi ya kita motif orang itu biasanya ya kalau nggak ekonomi ya nggak jauh-jauh lah ekonomi ataupun kedudukan gitu kan. Nah, contohnya yang oknum anggota DPRD ya kan, yang di Palembang baru-baru ini ya. Kemudian oknum DPRD yang dulu pernah ditangkap di daerah Pangkalan Susu ya. Nah, itu kan ya pasti ada kaitan dengan motif ekonomi dan kekuasaan ataupun dan lain-lain ya. Mungkin seperti itu.
Dan kenapa Pak sangat gampang sekali anak muda terjerumus Pak di dalam narkoba Pak? Apa karena mereka tidak punya pendirian Pak? Oke. Jadi memang anak muda ini kan kepingin tahu ya, hasrat hasrat want to know ataupun kepingin tahunya itu tinggi ya. Jadi mereka ini lagi masa-masa pancaroba. Ini kalau nggak pernah merasakan ini nggak keren loh, nggak diterima sama teman-teman gengnya gitu, nggak diterima sama teman-teman yang dia pengen masuk. Nah seperti itu sehingga apa? Ketika pendiriannya kurang kuat, ketika dia melihat temannya seperti itu, dia bisa ikut. Nah ini saya alami dulu waktu saya SMA. Nah saya punya gejolak nih masa muda ya kan. Nah, pasti kamu juga punya gejolak masa muda. Kepengen tahu nih, ini pengen nyoba nyimeng, pengen nyoba rokok, pengen nyoba ini. Tapi karena pendirian ataupun iman ataupun ketahanan diri kita kuat, prinsip hidup kita bagus, sehingga kita terhindar dari namanya pergaulan-pergaulan yang tidak benar tadi. Jadi misalkan gini, saya lihat nih, saya ikut di sini, tengok teman main judi gitu kan, saya nggak ikut. Kenapa? Saya merasa bertanggung jawab. Yang pertama terhadap Tuhan, terhadap diri sendiri, dan terhadap keluarga. Saya udah dibayarin nih sama orang tua gitu kan. Sekolah jauh-jauh, kuliah. Saya nggak mau pulang-pulang saya dapat gelar pecandu, bukan dapat gelar sarjana gitu kan. Jadi harus tanamkan seperti itu. Jadi generasi sekarang harus punya pendirian ataupun punya ketahanan yang kuat gitu ya. Dengan apapun, baik itu dengan narkoba, baik itu dengan seks bebas, baik itu dengan kenakalan remaja lainnya. Ini banyak sekarang gitu ya. Nah, gitu Haris. Kalau untuk triknya sendiri Pak, mereka memasukkan narkoba bagaimana Pak? Trik terbarunya. Ini kan kalau trik lama kan sudah tahu nih BNN dalam apa namanya trik-trik bandar sendiri dalam memasukkan narkoba. Nah mungkin ada trik terbaru mereka Pak untuk sekarang ini. Untuk trik terbaru mereka ini kemarin kami masukkan dari apa ya? Ini mereka udah mulai meniru trik-trik yang dari luar negeri ya, dari Meksiko maupun dari jaringan-jaringan yang sudah canggih lah di luar sana. Mereka udah mulai merombak mesin, merombak ini apa namanya? Gearbox mobil, kemudian merombak bahkan tangki mobil ya. Kemarin kami baru nangkap tuh sekitar 5 bulan yang lalu ya, di sebuah truk itu dilacak di bak truk, di apa namanya, di bagian supir, di bagian kernet itu nggak ada ketemu apa-apa deh. Nah untung kami pakai bawa anjing pelacak dan diendus. Ternyata dia anjing pelacak mengendus ada di dalam kotak bahan bakar. Betul, kami copot kotak bahan bakarnya, kami gergaji, ternyata di dalamnya temukan sekitar 20-an kilo. Nah, jadi sekarang ini sekalian macam-macam. Nah, kemarin yang bus antar provinsi ya yang tangkap di Jawa, nah seperti itu. Jadi sekarang udah mulai mereka pakai trik-trik yang ya tadi lah, dengan mobil angkutan ataupun body strapping itu udah sering ya, atau pakai sendal yang ketinggian, ternyata diperiksa ada dalam haknya tersebut ternyata disimpan barang-barang narkoba, itu biasanya untuk lewat udara ya. Nah, seperti itu. Jadi ini petugas udah jeli ya untuk itu. Dan kami sendiri di BNN ini punya anjing pelacak. Nah, jadi kalau misalkan ada seperti itu, kami langsung tahu tuh, langsung diendusnya. Dia kan punya kemampuan yang lebih ya untuk mengendus itu. Nah, untuk trik-triknya itu seperti itulah kalau masukkan ke dalam ataupun keluar dari Sumatera Utara ya. Untuk obat-obat terbarunya Pak, jenis-jenis narkobanya yang terbaru Pak, adakah Pak? Oke, kalau untuk narkoba terbaru ini memang yang paling di Indonesia sendiri ada sekitar 76 deh ya. 76 atau 75 gitu. 76 zat NPS namanya. NPS, New Psychoactive Substance ya, NPS. Nah, di dunia ini ada 800-an jenis NPS, jenis narkoba ya. 800-an. Nah, yang masuk ke Indonesia itu sekitar 76. Nah,
Yang diatur oleh undang-undang yang di dalam lampiran peraturan Permenkes tahun 2019 itu baru sekitar 71 ya. 71. Jadi ada 5 lagi yang belum diatur. Nah, jadi narkotika ini ilmuannya ada, Dek. Jadi misalkan hari ini sabu, besoknya nanti sabu plus A gitu kan. Nah, nanti ada lagi tembakau gorila, nanti lagi ada lagi macam-macam. Jadi memang zatnya berkembang terus. Namanya kan diracik ataupun diproduksi di dalam suatu super lab ya ataupun laboratorium khusus untuk menciptakan narkoba. Nah, kalau narkotika yang lama itu ya contohnya opium. Nah, itu udah lama karena berasal dari tanaman ya. Ganja, kemudian daun koka, kemudian apalagi jamur kotoran kerbau ataupun psilocybina. Kemudian apalagi daun kecubung. Nah, itu kemudian apalagi banyak itu untuk yang alaminya. Nah, yang paling ketahuan kan cimeng ya kan, opium, kemudian apalagi koka, kemudian apalagi sama satu lagi jamur ataupun magic mushroom. Jadi magic mushroom, Dek, itu narkotika golongan 1 loh. Nah, jadi perlu ketahui bahwa magic mushroom yang kata orang kan, ini rumah makan magic mushroom, pakai apa? Dibuat kayak telur dadar tapi ada sedikit jamur-jamurnya magic mushroom. Itu ternyata narkotika golongan 1 karena efek halusinogennya sangat kuat. Nah, jadi itu sangat berbahaya karena bisa menimbulkan gangguan jiwa nanti jika disalahgunakan secara teratur. Jadi kalau di luar negeri sana itu golongan 1. Golongan 1. Nah, schedule 1 magic mushroom. Nah, kita nggak tahu di sini masih lemah ataupun masyarakat kurang tahu ya. Mungkin kalau jalan-jalan ke Tomok masih ada ya kan turis-turis ya kan. Kok ketawa-ketawa sendiri lah turis ini ya kan. Nah, Inang, kenapa lah itu? Turis ini kok ketawa-ketawa sendiri? Itu nggak tahu tuh habis makan martabak katanya seperti itu. Martabak apa? Rupanya dikasih jamur kotoran kerbau ya kan. Nah, itu ternyata narkotika golongan 1. Nah, gitu ya. Jadi selain sabu, magic mushroom tadi adalah narkotika golongan 1 yang jika disalahgunakan itu bisa kena pasal 4 tahun penjara ya maksimum. Dan bagaimana Pak untuk pemberantasan sendiri Pak? Seberapa jauh Pak pemberantasan narkoba di Indonesia Pak? Untuk pemberantasan sudah seberapa jauh? Kita sudah tangkap banyak sekali jaringan ya. Kita tangkap jaringan si A, jaringan si B, jaringan si C, ini jaringan Freddy Budiman, jaringan yang dari Aceh itu yang paling besar tuh ya kemarin si Dolah itu kalau nggak salah yang sempat lari dari tahanan BNN tuh, seperti itu jaringan-jaringan besar. Nah, jaringan terkait ini banyak lagi, ini banyak nih sekarang yang terlibat. Ini kami butuh masyarakat untuk melaporkan jaringan-jaringan ini supaya terungkap. Nah, silakan laporkan ke nomor tadi, Dek ya. Jadi sejauh mana sudah banyak sekali, Dek, tontonan kita ungkap. Jadi Sumatera Utara ini udah berapa ratus kilo. Se-Indonesia udah tontonan. Nah, kemarin yang dari Myanmar itu hampir 10 ton beredar, Dek. 10 ton, Dek. Nah, kemarin pernah juga nyangkut di Malaysia sekitar 2 ton, 1 kontainer, 2 ton sabu dengan merek Guanyin ya, Guanyin kalau nggak salah itu mereknya. Nah, itu hampir masuk ke transit ataupun masuk ke Indonesia ya. Jadi peran kita lah untuk menyelamatkan generasi muda. Kita nggak tahu apakah ini proxy war ataupun apapun. Ini pun corona pun bisa jadi proxy war atau apapun gitu kan. Nah, jadi kita tetap hati-hati, jaga kesehatan kita, jaga diri kita dari narkoba ya. Jadi kalau sudah kena, sekarang berhenti, jangan pakai lagi dan segera rehabilitasi. Oke? Oke Pak. Terakhir Pak, untuk jalur laut sendiri Pak, ini kenapa sangat mudah Pak untuk dimasukin Pak? Oke, jalur laut ya? Iya. Oke. Jadi kalau jalur laut, pernah ke laut, Dek? Pernah Pak, rumah saya dekat laut Pak. Di mana? Di Belawan Pak. Di Belawan, oke. Itu Belawan luas nggak lautnya? Luas.
Luas. Menurut kamu kapal yang dipunyai Angkatan Laut, dipunyai Polairut cukup nggak untuk mengawasin Belawan sama Deli Serdang? Pertanyaan itu aja. Nggak Enggak, Pak. cukup ya? Nggak Ya, cukup ya? Belawan sama Deli Serdang ya? Nah, nggak ya, cukup ya kapalnya ya? Dari ya. mulai Belawan sampai ke Kuala Namu bisa nggak diawasin? Enggak, Pak. Nggak bisa, apalagi dari mulai Besitang sampai dengan Labuan Batu sana, sekitar 545 km. Jadi belum ada di alat yang bisa menjangkau itu semua, kecuali kita sendiri melaporkan. Jadi kami kembangkan jaringan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kami ngawasi nunggu lah kami jadi pemancing situ kan. Nah, Bejenggot nggak dapat deh kalau tanpa laporan dari masyarakat. Karena apa? Masyarakat sendiri yang mengalami. Misalkan, si Polan nih, ini pengedar nih. Pak, tangkap Pak dia, Pak. Kembangkan jaringan. Oh, rupanya si Polan terkait sama ini, si Polan terkait sama ini. Terus dia akan mengembangkan nih. Oh, si Polan ini rupanya akan nunggu barang nih. Dia akan ke tengah laut pada hari ini jam segini. Oke. Nah, barulah kami mengendap-endap ya kan. Kami jadi pemancing lah, kami jadi nelayan lah, nah seperti itu. Baru udah transaksi mereka dari kapal dari luar tadi ke kapal kita, barulah kita ambil tindakan. Barulah kita cari siapa lagi jaringan. Kita berhubungan sama Interpol, dari polisian Malaysia, dari mana-mana kita coba apa. Jadi upaya pemberantasan ini awalnya adalah dukungan dari masyarakat. Jadi kami BNN tidak ada apa-apa kalau tanpa dukungan dari masyarakat. Jadi selama ini kami tangkapan-tangkapan pun itu berkat dari dukungan kerjasama masyarakat. Ada yang melaporkan, Pak ini Pak. Nah, Pak ini Pak ada mencurigakan. Ini luar biasa Pak, jaringannya luar biasa besar. Kok tahu? Iya Pak, karena sering di rumahnya itu ada keluar masuk orang-orang entah mana-mana Pak, nggak jelas. Nah seperti itu. Kita lacak, ternyata benar. Kita lacak namanya siapa, rekeningnya di mana. Kita lacak PPTK, oke. Kita lacak. Ini berapa nih? Set. Ini nggak ada usaha kok tiap hari uang masuk satu rekening 10 juta. Setiap hari bisa 1 miliar. Luar biasa. Nah, seperti itu. Nah, ini yang perlu kita ungkap. Nah, seperti itu. Awalnya apa? Dari laporan masyarakat. Ya, jadi kami harapkan laporan masyarakat, kalau kita mau bebas narkoba, kita semua kerjasama. Kami juga kerja berintegritas, pihak polisian juga bekerja berintegritas, masyarakat juga harus berintegritas supaya kita mengentaskan rame-rame ini. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak masyarakat nangkap? Nah, kalau misalkan menangkap pada saat itu ada barang narkoba, ajak ramai-ramai, serahkan ke kepolisian boleh, tapi jangan dimatikan deh, jangan dimasakkan, kasihan. Nah, nanti nggak bisa dia dipanggil lagi, udah mati dia Pak. Aduh, mana mau dijadikan saksi? Jadi dia lah kena pasal penganiayaan. Diamankan, dibawa rame-rame kan. Maksudnya dibawa rame-rame ya ke pihak kepolisian. Jadi gini deh, kita tahu kita misalkan ada maling sepatu, maling ayam, maling kambing ya di kampung ya. Maling ayam, maling kambing itu masyarakat kok bersatu padu gitu. Wah, maling, nah seperti itu. Tapi kalau ada bandar masuk ke dalam, bandar, nah seperti itu. Jangan seperti itu. Jadi, woi bandar, ayo kita sikat. Jangan biarkan dia masuk kampung kita ini. Kalau kampung kita mau aman dari narkoba, wah, udah pasti deh kampung kalian bandar narkoba pun gentar deh. Oke Pak, sudah cukup Pak. Ya, gitu deh ya cara-cara membersihkan narkoba di kampung kita, kompakkan seluruh masyarakat. Tapi di antara masyarakat itu pasti ada nggak kompak, ada yang pro bandar. Biasa deh, kita sendiri dalam dunia politik ya ada pro dan kontra. Nah seperti itu. Jadi di dalam narkoba pun gitu juga, ada yang pro, ada yang kontra. Yang pro yang apa? Yang mungkin dia ada kepentingan ekonomi, kepentingan keluarga, kepentingan apa lagi? Kepentingan yang lain. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah kena kepentingan berarti dia pro gitu kan, atau kepentingan karena dapat gratis nih make gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ketika itu terjadi, kita harus lawan dengan yang kontra. Nah masyarakat yang kontra harus kita banyakin gitu. Yuk kita lawan gitu. Nah, kalau misalnya nggak sanggup lagi, minta bantuan sama TNI, minta bantuan sama Polri. Bila perlu sekarang kan model viral ya, viralkan nah, gitu. Kalau ada oknum yang terlibat, viralkan, silakan viralkan. Nah, jadi itu sebagai wacana untuk sebagai sarana untuk
memperbaiki diri. Kalau nggak kayak gitu, pimpinan nggak tahu, oh baik-baik aja nya bawahanku, ternyata di bawah dia oknum-oknum bermain, nah seperti itu. Jadi tetap apa namanya, tetap kita jaga lingkungan kita bersih dari narkoba ya. Oke. Oke. Oke Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak, dan kesehatan Pak di sana. Boleh nanti Pak undang lagi untuk kedepannya. Oke. Ya. Terima kasih Pak. Selamat sore, selamat beraktivitas di sana. Ya, sama-sama. Jumpa kembali Pak. Ya, oke.